Izin bertanya. Silakan, Aulia. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Aulia Novitasari. Selamat pagi, Bu Nay. Pagi. Jadi, saya sebenarnya dari S1 itu sudah cukup tertarik sebenarnya dengan feminisme. Nah, salah satunya itu ketika saya membaca cerpen Pohon Api karya Oka Rusmini. Dari situ sudah mulai tertarik. Namun pada saat itu mungkin bagi saya itu hal yang mungkin terasa cukup berat untuk dilakukan penelitian bagi saya, sehingga saya mengambil penelitian lain. Nah, ketika hari ini membahas tentang ekofeminisme, bagi saya ini merupakan hal yang baru dan cukup segar untuk diteliti. Dan saya kebetulan sedang mencari inspirasi juga untuk penulisan penelitian lagi. Nah, jadi saya ingin bertanya mungkin penggambaran dari pengalaman Ibu. Kemungkinan kendala-kendala apa yang biasa dihadapi dalam melakukan penelitian ini? Selain daripada Ibu menjelaskan tadi, adanya keterbatasan ruang ketika kita menjadi penulis sekaligus sebagai kritikus. Nah, kemudian yang kedua, hal-hal apa saja atau ada kiat-kiat apa saja yang bisa kita lakukan untuk mempertajam kepekaan kita terhadap kritik untuk ekofeminisme ini. Nah, mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Silakan, Bu, langsung. Terima kasih, Pak Sani. Kalau Mbak Mia tadi masih ada yang mau ini kan boleh ya, kalau mau didiskusikan. Santai saja, saya orangnya suka berdiskusi. Kemudian untuk siapa tadi? Mbak Aulia. Berarti Mbak Aulia S2 juga nih ya. Ini teman-teman yang S1 belum bertanya nih, Pak Sainol. Ya, pasti mereka sungkan dengan kakak-kakaknya. Jangan sungkan. Tentang kendala-kendala apa yang dialami dalam menulis penelitian ya. Kendala yang pertama, malas mungkin. Malas membaca, maksud saya, malas membaca. Yang pertama kita lakukan itu kan membaca karya yang mau kita kritikkan atau karya yang mau kita teliti. Kita baca dulu. Kita baca, kemudian 1 kali atau 2 kali pembacaan kita akan memiliki gambaran. Ini bisa didekati dengan apa? Ini bisa kita bedah dengan pisau yang mana? Seperti itu biasanya. Kemudian kendala berikutnya bisa jadi kita kekurangan alat bedahnya, bisa jadi ya. Mungkin kita terbatas atau kita ya seperti saya sebutkan tadi belum jauh mainnya. Itu menjadi kendala juga. Kendala yang kedua. Kalau penelitian yang ini dilakukan secara mandiri, dalam artian penelitian yang dilakukan tidak tergantung atau tidak terkait dengan pihak lain, maka saya kira kendalanya 2 itu ya, kendala keterbatasan referensi, keterbatasan pisau atau alat bedahnya, kemudian kendala yang ada pada diri sendiri, tidak mau banyak membaca atau tidak meluangkan waktu untuk membaca dengan detail. Tapi ketika penelitian ini terkait dengan pihak lain, misalnya kita adalah saat ini mahasiswa sebuah kampus yang tentunya nanti akan ada dosen pembimbing, dosen penguji, maka bisa jadi itu akan jadi kendala, tanda petik. Bisa jadi kita berbeda persepsi dengan pembimbing, beda persepsi dengan penguji. Nah, barangkali itu juga bisa jadi kendala kita. Tapi ya tidak banyak, itu hanya kendala-kendala kecil saja. Dengan komunikasi yang baik, dengan sering berdiskusi, insya Allah kendala itu tidak akan ada gitu ya. Dan paling tidak bisa ditanggulangi. Kemudian kiat-kiat untuk mempertajam kepekaan kita ya untuk ekofeminisme. Menurut saya membaca. Hari ini nih Pak Sainul, sebenarnya saya agak gugup juga ketika mengulas kembali karena ini kan sudah lama ya. Saya sudah lama membaca bukunya. 2018 kan lama ya Pak Sainul. Saya menuliskannya juga sudah lama dan ketika kita sudah lama tidak membaca sesuatu itu sama seperti pisau yang lama tidak digunakan, lama tidak diasah ya bisa jadi tumpul. Dan saya kira untuk mempertajamnya maka kita ya harus mengasah
sesuatu atau sebuah pemahaman terkait dengan pemikiran, salah satu caranya ya kita dengan banyak membaca bahan-bahan yang ingin kita kaji, ingin kita dekati, kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah banyak-banyak berdiskusi dengan orang-orang yang sama, selingkungan, semisi, sevisi dengan kita. Kalau misalnya dia tidak tertarik dengan pembahasan sastra, ya kita sulit untuk bisa berdiskusi dengan dia terkait dengan untuk mempertajam kepekaan tadi. Tapi kita carilah orang-orang yang memang sama minatnya dengan kita. Nah, khusus tentang ekofeminisme sendiri, sebenarnya saat ini Kalimantan Selatan sangat kalau saya ingin menyebutnya sangat layak, kurang menggigit. Sangat Pak Sainul? Kondisi lingkungan, kondisi alam Kalimantan Selatan saat ini, menurut saya, sebagai kita sebagai orang sastra, saya mau menyebut wajib takut salah ya. Harus kita melakukan sesuatu nih. Ya. Apa yang bisa kita lakukan? Harus berpihak pada keadaan. Ya, setidaknya kita menulislah sesuatu terkait dengan apa yang terjadi saat ini. Etika keberpihakannya. Ya, semacam itulah Pak Sainul. Gitu, kira-kira. Bagi mahasiswa S2, barangkali dia bisa mengambil itu menjadi bahan kajian atau bahan penelitiannya ya. Mungkin teman-teman S1 juga bisa melakukan itu. Itu bisa diperiksa itu, karya-karya sastra Kalsel itu. Apa gunanya bagi lingkungan? Nah, betul itu Pak Sainul. Apakah ada yang menggali itu? Apakah sudah ribuan puisi di Kalsel, apa gunanya bagi lingkungan, kan gitu ya? Iya. Ya betul Pak Sainul. Ya. Nah itu seperti itu Mbak Aulia. Demikian. Sudah, terima kasih ya Bunda. Terima kasih Mbak Aulia. Ya mudah-mudahan lancar studinya. Mbak Mia, terima kasih semuanya. Hari ini kita sudah sampai. Pak Sainul, boleh sedikit Pak Sainul sebentar. Oh, iya. Tadi ada pernyataan Pak Sainul yang membuat saya merasa harus menyampaikan. Ya apa-apa. Iya, tentang kritik sastra tadi Pak Sainul. Ya. Selama ini pemikiran saya sama seperti itu. Ya. Sama seperti yang Pak Sainul gambarkan untuk kelas ini ya, kelas kritik sastra itu, bahwa kritik sastra itu tidak harus yang seperti yang saya sampaikan tadi, dan seperti itu yang biasa saya lakukan, yang saya tulis, saya sampaikan. Tapi tadi pagi Pak Sainul, ini mungkin sebuah kecelakaan bagi saya. Tadi pagi saya googling sebelum saya membuka sebelum join di linknya Pak Sainul, itu saya mengetik kata kunci kritik sastra dan muncullah di situ sebuah sumber yang mungkin tidak bisa dipercaya. Dia menyebutkan bahwa ada perbedaan kritik dengan esai, jadi dia sebutkan bahwa di dalam kritik itu harus ada sesuatu yang menyebutkan kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dan kelemahan. Akhirnya saya tadi dalam waktu tempo sesingkat-singkatnya saya mencoba mengingat-ingat di dalam novel ini apa sih yang menurut saya. Iya. Kritik itu juga semacam etika kepedulian ya. Jadi kritik akademik itu bukan untuk ini ya, bukan untuk mencaci maki. Saya sepakat dengan Pak Sainul sebenarnya. Bukan mengekspos kejelekan karya itu. Kecelakaan pagi ini. Makanya sumber yang tidak dipercaya. Yang tidak bisa ini bagi yang kawan-kawan yang S2 juga, yang namanya kritik akademik itu bukan untuk mengekspos kejelekan karya, itu bukannya, tetapi kelebihan dan kekurangannya dan makna terutama ya. Maknanya di dalam sebuah sistem itu saya kira. Jadi tapi biarlah kalau yang kritik dalam pengertian umum mencaci maki ya biar tetap ada, itu kan juga penting toh bagi kesehatan. Untuk kesehatan gosip maksudnya. Menambah warna-warni hidup. Ya, warna-warni kehidupan. Latarnya Pak Sainul pagi ini. Ya, gitu. Jadi orang mencaci maki hate speech ya biarkan saja ada di Twitter, kalau nggak suka pindah ke Instagram kan gitu. Nggak suka juga pindah. Pindah lagi ke TikTok. Baik, terima kasih. Mari kita buka dulu kameranya, kita foto bersama. Terima kasih Bu Nay atas. Oh, habis ya Pak Sainul. Waktunya habis, nanti saya dimarahin. Belum ada yang nanya dari teman-teman S1 ini. Baik, tidak apa-apa. Yang S1 nanti harus menjelajah lebih jauh, membaca sumber-sumber lagi terkait dengan kritik ekologis,
kritik feminis dan gabungan keduanya, kritik ekologi feminis. Itu tugas Anda nanti minggu yang akan datang, nanti saja diskusi jauh-jauh setelah Saya diskusi minta ini. maaf ya Pak Senul jika Ada. kurang nih yang saya Oh, kami sajikan. Jika mengucapkan terima kasih, Mbak. kurang Bu. dari ekspektasi misalnya, saya mohon Oh, maaf. sudah lebih dari ekspektasi. Kami mendapatkan banyak inspirasi ya untuk membaca lebih jauh lagi ya. Jangan pernah bosan untuk membaca. Kita akan foto dulu ya, Bu Nay, sebelum kita Oke. akhiri.